Selamat pagi. Pagi. Luar biasa, tetap semangat. Yes. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Semangatnya luar biasa. Oke. Sebelum kita mulai dengan kegiatan pembelajaran kita, saya minta salah satu untuk memimpin kita dalam doa. Kak Vero, silakan. Marilah kita semua menyiapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu karena begitu besar cinta dan kasih-Mu, Engkau masih melindungi kami hingga saat ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai kegiatan pembelajaran kami. Kiranya Engkau mengutus Roh Kudus-Mu agar menyertai kami sehingga kegiatan pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Baik. Untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini saya cek dulu. Berapa siswa yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. 15 orang hadir semua? Hadir semua. Terima kasih. Mari kita hari ini hadir semua. Tidak ada yang sakit, tidak ada yang apa, tidak ada yang Izin. Dari 15 orang hadir semua. Coba berdiri dulu. Perhatikan ke sini. Bagaimana ibu bisa berdiri? Karena memiliki tulang. Memiliki tulang dan otot. Nah, coba perhatikan teman di samping kiri dan kanan. Bagaimana bentuk wajahnya? Bagaimana bentuk wajahnya? Sempurna. Sempurna, luar biasa. Sempurna. Oke, baik. Untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini, silakan dulu. Terima kasih, Bu. Tadi saya tanya, bagaimana ibu bisa berdiri tegak? Ibu kata ibu punya tulang, toh. Tapi ingat bahwa kegiatan pembelajaran hari ini kita bahas tentang sistem gerak. Di dalam sistem gerak ada gerak aktif, ada gerak pasif. Yang tadi kau sebutkan bahwa ibu punya tulang, dia masuk dalam alat gerak pasif. Tetapi yang mengaktifkannya itu siapa? Otot. Itu dia masuk dalam kategori alat gerak aktif. Jadi tulang tanpa otot sia-sia. Otot tanpa tulang juga sia-sia. Orang kadang punya tulang, tapi dia tidak bisa berjalan. Dia tidak bisa berpindah tempat. Dia tidak bisa berlari. Karena apa? Bagian ototnya tidak berfungsi secara maksimal. Atau kalau kita punya otot tapi tidak punya tulang, yang aktif itu mau menggerakkan apa? Kalau dia tidak punya tulang, coba kamu bayangkan kalau kau punya tubuh tidak punya tulang, apa yang terjadi? Bentuk tubuh kita tidak beragam. Yang wajah dia bisa kembali ke bagian kaki, yang bagian kaki bisa sama dengan bagian wajah. Tidak beraturan seperti yang sekarang. Kalau sekarang tadi saya tanya, bagaimana dengan kau punya teman kiri dan kanan? Sangat menarik, luar biasa menarik. Itu adalah ciptaan Tuhan. Nah, untuk kegiatan kita tadi saya bilang itu tentang sistem gerak. Tujuan pembelajaran kita ada 3. Yang pertama, kau harus tahu fungsi rangka. Yang kedua adalah kau bisa mengurutkan struktur rangka mulai dari bagian tengkorak sampai dengan ruas kaki. Yang ketiga, kau bisa menjelaskan bagaimana tulang itu sendiri.
atau alat gerak pasif. Untuk kegiatan kali ini, model pembelajaran yang saya pakai adalah model kooperatif tim game turnamen. Dia berbeda dengan pertemuan kali lalu kita tentang sistem pencernaan. Modelnya adalah role playing. Kali ini adalah tim game turnamen. Artinya bahwa pembelajaran yang ada permainannya, tetapi harus dilombakan. Dia bermain tapi lomba. Lomba untuk apa? Lomba untuk cari juara. Cari juara untuk apa? Supaya dapat penghargaan atau supaya dapat hadiah. Iya. Itu untuk model pembelajaran kita pada hari ini. Dan ingat bahwa kita harus banyak bersyukur karena Tuhan menjadikan kita sangat sempurna dengan struktur tubuh kita yang sempurna. Bisa berdiri, bisa berlari, bisa berkejar-kejaran. Kita masih lebih baik dari orang lain. Orang lain ada yang tidak bisa berjalan, ada yang hanya duduk diam kecuali bisa dipindahkan oleh orang lain. Kalau kita bisa pindah sendiri, toh? Ya. Bisa pindah sendiri, berlari sendiri, tetapi tidak mungkin kita hidup sendiri. Tapi untuk kalimat terakhir kita tidak perlu tahu. Jadi saya mau tanya dulu, apa fungsi dari tulang? Tulang itu untuk apa? Kira-kira? Ya baik, Kak Irwan. Fungsi tulang yang pertama itu sebagai penopang tubuh, dan yang kedua sebagai pelindung organ-organ virtual tubuh, dan yang ketiga sebagai tempat pembentukan sel-sel darah. Iya baik. Terima kasih. Fungsi tulang itu ada banyak, tetapi yang utama, fungsi tulang yang utama adalah bisa menjadikan tubuh kita berdiri tegak. Kemudian dia bisa melindungi organ-organ tubuh kita yang bagian dalam. Contoh organ dalam kita apa? Jantung. Nah, mereka nanti hanya ingat jantung saja. Nah, yang lain tidak. Organ dalam kita itu banyak sekali ya. Ada jantung, paru-paru, ginjal, hati, lambung, usus. Jadi itu fungsi dari tulang. Saya mau tanya lagi, bisakah manusia itu hidup tanpa otot? Manusia bisa tidak? Dia hidup hanya punya tulang, manusia punya otot. Tidak bisa. Alasannya apa, Kak? Karena yang seperti sudah Ibu katakan bahwa manusia jika hanya mempunyai tulang dan tidak mempunyai otot, maka bagian tubuhnya tidak akan bekerja secara maksimal. Baik, terima kasih Kak. Jadi tulang dan otot dua item yang tidak bisa dipisahkan, harus ada dan harus berjalan. Yang bisa menggerakkan tulang hanya otot. Kalau otot ada, dia mau menggerakkan siapa? Atau dia mau buat siapa untuk bisa bergerak? Jadi dua item itu tidak bisa dipisahkan. Jadi jawabannya benar. Tubuh manusia harus punya alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Dan jangan lupa bahwa di sistem gerak, di materi sistem gerak ada tulang, ada otot, ada sendi. Ingat, ada tulang, ada otot, ada sendi. Tapi untuk kegiatan pembelajaran hari ini kita hanya bahas satu item, yaitu tentang alat gerak pasif, yaitu tulang. Jadi jawabannya juga benar sekali. Dalam pembelajaran kali ini bentuk penilaiannya ada tiga. Penilaiannya ada tiga. Yang pertama adalah penilaian afektif atau sikap. Penilaian sikap. Penilaian sikap mulai dari posisi masuk, sikap dia berdoa,
sikap dia menyampaikan salam, sikap dia dengan teman saat berdiskusi, sikap saat menghargai teman lain, itu yang akan dinilai. Kemudian yang kedua, ada penilaian kognitif atau pengetahuan. Pengetahuan di sini yang pertama, saya nilai dari pretest tadi. Dia aktif tidak? Kemudian saat saya bagi LKPD, dia bisa jawab dengan benar tidak? Kemudian pretestnya dia bisa jawab tidak? Kemudian dia aktif tanya jawabnya itu bagus tidak? Dia jawab dengan benar atau salah? Itu yang dinilai. Kemudian yang ketiga adalah penilaian psikomotor atau disebut dengan penilaian keterampilan. Dalam model pembelajaran ini, saat kita bermain di depan, proses presentasi kita di depan, itu dia melibatkan dia punya teman yang sekelompok atau tidak, atau dia hanya pentingkan dia punya pendapat saja, dia punya ide saja yang dipakai. Saya yang benar harus dipakai. Kau tidak perlu omong karena kau punya nanti salah. Padahal saat itu orang boleh bersuara saja dia sudah nilai. Apalagi saat orang bersuara. Jadi saat menghargai teman, kemudian memberi kesempatan kepada teman, semua hal yang terjadi di dalam kelas dinilai dari 3 aspek itu. Yang tadi, sikap, pengetahuan, keterampilan. Itu soal bentuk penilaian. Kemudian, untuk itu sebelum kita mulai dengan permainan, perhatikan ke sini. Ini bentuk apa, Kak? Rangka manusia. Rangka manusia. Rangka manusia. Apa perbedaan kita yang sekarang dengan gambar yang ini? Tidak ada beda ya? Ibu tidak ada beda ibu. Berarti kita sama. Beda. Perbedaannya apa? Kalau kita yang sekarang masih memiliki daging, masih memiliki kulit, kita masih punya rambut, mata yang indah, pipi yang montok, hidung yang mancung, bibir yang seksi. Nah, itu perbedaan kita yang sekarang. Tetapi nanti ke depannya yang menarik tidak ada lagi. Karena hasil akhirnya adalah yang ini. Ini adalah finishnya. Jadi kita semua yang di sini nanti akan berubah jadi yang ini. Ingat. Coba perhatikan ke sini. Ini disebut dengan rangka. Bagian atas yang ini disebut dengan tengkorak. Kalau anak-anak sekarang pasti tahu. Karena dia buka TikTok, buka YouTube begini, nanti banyak yang keluar yang begini-begini. Dan dia paling hobi yang begitu. Tapi nanti orang sebut setan dia takut. Saat nonton di HP dia tidak takut. Tapi orang tua yang panik. Kenapa orang tua panik? Karena uang mulai menipis, datanya habis. Jadi di sini adalah tengkorak. Ingat, jenis tulang ada 2. Ada tulang rawan atau biasa disebut dengan kardiator. Ada tulang keras atau biasa disebut dengan osteosis. Mana saja yang termasuk dalam tulang rawan? Yang namanya tulang rawan, ingat, yang namanya tulang rawan, rangka ini dia tidak kelihatan lagi. Dia kemana? Bisa diuraikan oleh bakteri. Sudah diuraikan
Rangkaian. Tenggorokan atau kerongkongan? Tenggorokan. Tenggorokan atau kerongkongan? Tenggorokan. Tenggorokan. Kerongkongan dipakai dalam proses apa? Kerongkongan. Pernapasan. Bahaya. Pencernaan. Jadi di sini ada tulang-tulang rawan yang berbentuk seperti apa? Gelang-gelang. Toh? Itu di tulang rawan semua. Kalau yang bisa makan daging, suka yang bagian yang itu saat kau gigit dia bagaimana? Kenyal bunyinya. Kalau tulang keras kau bisa makan ke tidak? Tidak. Kalau saat kau punya dan tidak bisa kau sudah tahu ternyata ini disebut tulang keras. Karena tidak ada manusia yang makan manusia, toh? Contohnya hewan. Gitu. Jadi itu contoh tulang rawan. Kemudian ada pada tulang kelamin. Itu juga tulang rawan. Atau ada yang tidak punya kelamin? Tidak ada, tak? Semua punya kelamin karena kita sempurna. Oke, itu untuk tulang rawan. Sekarang tulang keras. Tulang keras ini yang ada di sini. Gambar rangkainya. Ini semua adalah bentuk tulang keras. Karena apa? Dia tidak bisa diuraikan oleh bakteri dan dia tidak bisa jadi tanah kecuali sudah beratus-ratus tahun. Ingat, perbedaannya yang itu antara tulang keras dengan tulang rawan. Kemudian tulang keras ada 3 lagi. Ada 3 bentuk. Yang pertama dia berbentuk pipi, yang kedua dia berbentuk pipa, yang ketiga dia berbentuk dendek. Kalau yang pipi itu bagian mana saja yang ada tulang pipinya? Tulang rusuk. Tulang rusuk. Kalau pipi berarti dia melengkung. Ya dalam? Ini. Tulang rusuk dia menempel pada apa? Tulang dada. Ini. Rusuk pertama, rusuk kedua, rusuk ketiga dan seterusnya. Itu rusuk pria. Dia ambil satu bentuk rusuk wanita. Bukan ini karena ibu guru bukan guru agama. Jadi ini yang disebut dengan tulang rusuk. Tulang rusuk. Dia menempel pada apa? Pada tulang dada. Kalau yang di bagian belakang ini disebut dengan apa? Tulang belakang. Ini tulang belakang ini. Di sini ada apa? Sumsum tulang belakang atau biasa disebut dengan medula spinalis. Ruas-ruas tulang kita ada yang namanya sumsum tulang. Pernah makan itu? Orang timur kalau tidak makan itu terlalu. Dia makan terus. Ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna merah dan putih. Kalau yang berwarna kuning berarti sumsum tulangnya mengandung lemak. Kalau yang berwarna merah berarti sumsum tulangnya mengandung sel darah. Ya toh? Sel darah. Kalau sel darah merah berarti eritrosit. Ini tulang belakang. Kemudian tulang pendek yang mana? Ruas jari tangan dan ruas jari kaki. Ruas jari kaki. Kalau yang ini tulang pipa. tulang lengan. Dia termasuk dalam bentuk tulang pipa. Karena panjang toh. Ya. Ini kemudian tulang paha, kemudian ada tulang kering, ada tulang betis dan lain-lain. Ingat bahwa kalau dia pendek, oh berarti dia masuk dalam tulang pendek. Kalau dia tulangnya pipi atau melengkung, melengkung berarti dia masuk dalam bentuk tulang pipi. Kalau dia panjang sekali, berarti dia masuk dalam kategori tulang pipa.
Simpanan sel darah. Sel darah. Itu bagian dari fungsi-fungsi rangka manusia. Itu adalah penjelasan secara umum. Nanti sebentar akan dibagikan ringkasan materinya. Tapi sebelum itu saya mau bagi kelompok dulu supaya kita mulai dengan permainan. Yang pertama adalah ketua timnya Kak Yansen. Kak Yansen, kemudian yang kedua, yang ketiga, empat, dan yang terakhir. Yang kedua, kelompok kedua, ketua timnya adalah Kak Vero. Kak Vero, kemudian kakak 3, 4, 5. Yang terakhir adalah timnya Kak Irwan. Kak Irwan dengan teman-teman yang belum dapat kelompok itu, dia masuk dalam kelompok yang ketiga. Silakan menyebar. Tapi sebelum itu pembagian nama timnya. Yang pertama kelompok 1, timnya adalah tim merah. Yang kedua tim biru. Yang ketiga adalah tim kuning. Silakan duduk dalam kelompok. Saya akan membagikan LKPD yang harus diisi. Soalnya harus wajib dikerjakan. Kemudian saya bagi sekaligus dengan ringkasan materinya. Karena apa? Sebentar dalam proses permainan kau harus kerjakan soal. Setidaknya kau baca dari sini. LKPD wajib dikerjakan. Waktunya 2 menit dari sekarang. LKPD bisa dilihat dari ringkasan yang dibagikan. Soal-soal di situ bisa dikerjakan lewat situ ringkasan. Selesai? Selesai. Ya, siap dikumpulkan. Dikumpulkan.
Ingat, dikerjakan dengan serius karena ini adalah salah satu bentuk kerja yang dinilai. Jadi jangan sampai asal-asal. Yang ditunjuk adalah tulang tengkoraknya, yang disebut adalah tulang telani. Oke, LKPD-nya selesai. Yang berikut, ini adalah waktu yang kita tunggu. Kita cari kata tahun. Tetapi untuk mencari itu kita harus lewati banyak rintangan. Rintangannya apa? Rintangannya adalah menyelesaikan soal. Jadi di sini kertas manilanya saya tempel di sini. Kemudian saat kau maju berdiri sesuai dengan warna dari timnya. Yang merah berdiri di tim merah, manila merah. Yang biru berdiri di manila biru, dan yang terakhir adalah warna kuning. Di situ soalnya ada 4, tetapi bukan berarti 4 orang yang kerja saja. Berembuk baru salah satu maju dan selesaikan. Berembuk salah satu maju dan selesaikan, begitu. Jadi selain dari soal-soal diselesaikan dengan benar, nanti ada bentuk penilaian yang lain, kategori yang lain. Kemudian bentuk permainannya, saat teman dalam kelompok selesai mengerjakan soal, dia berlari ke meja guru, ambil leaflet yang ini, ditiup. Kalau dia sudah selesai, saat dia tiup dengan sendirinya kelompok yang lain tidak bisa kerja lagi. Kau tidak boleh lanjut lagi. Kau juga berhenti kerja. Kau berhenti kerja karena sudah selesai. Jadi setelah itu baru kita bahas bersama untuk ambil skor akhirnya, supaya kita bisa tentukan siapa yang menang dalam perlombaan. Jelas? Jelas ya? Harus berembuk, kompak, selesaikan. Kemudian cepatnya, jangan sampai kerja nomor 1 selesai, berdiri lagi lihat teman lain kerja dulu. Tidak, ini masing-masing kelompok harus usahakan dia punya timnya harus menang. Jadi tidak perlu lihat teman lain lagi, kerja cepat dan selesai. Bisa? Bisa. Saya mau cek kesediaannya dulu. Tim merah, siap. Tim merah, Hebat, unggul, Jawa. Terima kasih. Yang berikut, tim biru, siap. Tim biru, 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 luar biasa. Terima kasih. Yang ketiga adalah tim kuning, siap. Tim kuning, Kreatif, unik, cemerlang. Luar biasa. Baik, saya minta kesediaan teman-teman supaya
setiap tim silakan maju. Baik, soalnya ada 4. Saya ulangi lagi. Dikerjakan semua. Yang paling cepat dia tiup kebalan. Berarti dengan sendirinya. Yang lain tidak akan berjalan. Diam. Waktunya dimulai dari sekarang. Kuning masih ketinggalan. Oh, ternyata tidak. Ayo biru. Selesai ya. Saya mau periksa kembali. Kelompok merah berhasil menyelesaikan semua soal. Kelompok biru juga. Iya, selesaikan semua soal. Itu paling tercepat. Silakan kembali. Terima kasih. Soalnya dikerjakan dengan cepat, tetapi belum tentu benar. Ya kan? Ya, Ibu. Cepat, tapi belum tentu benar. Untuk itu, setiap kelompok akan mempertanggungjawabkan hasil yang dia tulis. Mulai dari nomor yang pertama, silakan. Kelompok merah. Soal jelaskan fungsi rangka manusia. Jawabannya, dalam fungsi rangka manusia terdapat banyak, tapi di sini hanya dituliskan 3, yaitu yang pertama memberikan pergerakan, yang kedua menghasilkan sel darah, dan yang ketiga menyimpan mineral. Terima kasih. Baik. Jawabannya benar. Skornya adalah 3. Terbaik. Tim biru. Soal jelaskan fungsi rangka manusia. Fungsi rangka manusia yaitu yang pertama tempat melekatnya otot, yang kedua menopang berat badan, dan yang ketiga menghasilkan sel darah. Oke. Skornya 3. Kelompok yang terakhir kuning. Bunyi soalnya yang pertama yaitu jelaskan fungsi rangka manusia. Jadi untuk kelompok kami fungsi rangka manusia ada 3, yaitu yang pertama memberikan pergerakan, dan yang kedua menghasilkan sel darah, dan yang ketiga menyimpan mineral. Sekian dan terima kasih. Jawabannya juga benar. Skornya 3. Silakan kembali. Yang kedua. Kita mulai dari tim kuning. Soal yang kedua, tulang paha, tulang betis, dan tulang kering tergolong dalam tulang. Dari kelompok kami menjawab tulang pendek. Tulang pendek. Jawabannya salah. Dengan demikian skornya 0. Tim biru. Soal tulang paha, tulang betis, dan tulang kering tergolong dalam tulang. Di sini kami menjawab tulang pipa. Jawabannya
kemarin tergolong dalam tulang. Di sini kami menjawab tulang pipi. Jawabannya salah. Silakan kembali. Soal nomor 3. Soal nomor 3, sebutkan dan lengkapi dengan benar. Gambar A adalah tulang rusuk dan gambar E adalah tulang dada. Jawabannya benar. Tim merah. Soal sebutkan dan lengkapi dengan benar. A. Tulang rusuk. E. Tulang dada. Jawabannya sama berarti Benar. tim kuning. Soal nomor 3, sebutkan dan lengkapilah dengan benar. Gambar A tulang rusuk dan gambar E tulang dada. Jawabannya benar. Jadi untuk sementara silakan kembali. Untuk sementara yang pegang peran ada di tim biru. Yang lain jangan berkecil hati karena masih ada satu. Ini artinya soal-soal yang terakhir adalah soal yang berbahaya. Soal keberuntungan. Kalau benar berarti dia sempurna. Kalau salah berarti baik. Oke, untuk yang keempat silakan. Nomor 4. Tim merah. Soal sebutkan bentuk tulang yang ditunjukkan oleh huruf M. Bentuk tulang yang ditunjukkan oleh huruf M adalah tulang belakang. Iya, jawabannya benar. Skornya 3. Tim biru. Soal nomor 4, sebutkan bentuk tulang yang ditunjukkan oleh huruf M. Bentuk tulang yang ditunjukkan oleh huruf M adalah tulang belakang. Jawabannya sama berarti benar. Kuning. Soal nomor 4, sebutkan bentuk tulang yang ditunjukkan oleh huruf M. Bentuk tulang yang ditunjukkan oleh huruf M adalah tulang belakang. Jawabannya juga sama. Berarti benar. Skornya 3. Silakan kembali. Baik. Untuk soal nomor 1, jelaskan fungsi rangka manusia. Jawaban yang ada ini benar semua. Karena ada berapa item, tetapi yang dijawab adalah 3 saja. Benar. Yang kedua, nah ini soal yang tadi ada kesalahan di 2 kelompok. Soalnya adalah tulang paha, tulang betis, dan tulang kering tergolong dalam tulang apa? Jawaban yang benar adalah tulang pipa, karena dia dada. Yang dijawab tim 1, tim merah, tulang pipi. Kalau tulang pipi berarti dia berbentuk melengkung. Berarti salah toh? Salah. Apa dia melengkung? Tidak. Berarti tadi jawabannya terlalu terburu-buru. Bisa, tetapi tidak konsen. Jawaban yang tim birunya tadi benar, pipa. Jawaban dari tim kuning juga salah, karena tulang pendek. Kalau tulang pendek berarti ukurannya sangat pendek. Tulang paha ini kok panjang, masa pendek? Itu salah ya. Dengan demikian skornya tim merah, skor maksimalnya adalah 12, skor perolehan hanya 9. Tim biru, skor maksimal
menunjukkan 12. Tim kuning skor maksimalnya 12, skor perolehan hanya 9. Yes. Tim kuning. Kreatif, unik, cemerlang. Luar biasa. Jadi di sini untuk soal yang dijawab dengan benar jatuh pada tim biru. 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 Luar biasa. Nah, terima kasih. Ada 2 kategori lagi yang dinilai. Yang satunya adalah kecepatan dalam mengerjakan soal. Tim paling cepat tadi ada dalam mengerjakan soal jatuh pada tim biru atau merah? Kuning. Tim kuning. Tim kuning. Kreatif, unik, cemerlang. Dan yang terakhir, kelompok yang paling kompak. Kira-kira jatuh pada kelompok yang mana ya? Merah. Merah, kuning atau biru? Biru. Kelompok yang paling kompak selama permainan ada pada kelompok merah. Yes. Tim merah. Hebat. Unggul. Jagoan. Terima kasih. Ini adalah tim-tim yang luar biasa. Tim-tim yang paling terbaik. Tadi ada yang bilang jagoan. Ya, jagoan bukan dalam hal berkelahi. Dalam proses pembelajaran juga ada jagoannya. Tetapi ingat, jagoan harus banyak berbagi. Karena apa? Berbagi itu indah. Jangan sampai karena dia jagoan, lu kecil di belakang. Saya paling hebat. Baik, untuk penilaiannya sudah. Sekarang adalah waktu yang kita tunggu. Penghargaan atas hasil yang dicapai. Saya minta semua ketua tim ke depan. Merah, tim biru, tim kuning, dan tim merah. Yang pertama, penghargaan yang pertama kepada tim biru. Yang berikut adalah tim kuning. Tim merah. Akan kembali ke tempat. Terima kasih. Ingat bahwa hadiahnya adalah hadiah milik kelompok tim, bukan hadiah pribadi. Kalau kerjanya tadi kerja kelompok. Selesai? Oke, baik. Bagaimana hasil yang dicapai, penghargaan yang diperoleh? Jangan dinilai dari bentuknya, ya? Dari bentuk. Ayo hadiah begini. Ternyata tadi kita berebut hadiah hanya begini. Oke. Jadi saya mau tanya dulu, untuk materi hari ini bisa paham atau belum? Ada yang belum dipahami? Tentang sistem gerak pasif. Bisa toh? Bisa. Bisa berarti kita punya tujuan sudah dijalankan, tercapai tidaknya kita belum tahu. Karena apa? Nanti kita dapat dari hasil asesmen atau penilaian. Nilainya tuntas tidak. Kalau tuntas berarti kita berhasil.
kita punya tujuan pembelajaran tercapai. Kemudian ingat bahwa hasil yang diperoleh harus dengan kerja keras. Hari ini kamu sangat luar biasa. Luar biasa. Ternyata anak-anak sini luar biasa. Jadi kecapapan dalam mengerjakan soal, terampil dalam berbicara, ternyata mereka bisa. Luar biasa. Itu sangat berterima kasih sekali untuk kegiatan hari ini. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Tetapi ingat bahwa berhasil tidaknya tergantung dari kita dan teman-teman. Kemudian gurunya. Jangan sampai kau menilai bahwa saya bisa karena memang tadi saya bisa. Tidak. Semua hal yang kita dapatkan harus butuh kerjasama yang baik. Kerjasama. Dukungan dari siapa saja. Jangan terlalu ego dalam mengambil inisiatif. Jangan terlalu berpikir yang saya paling bisa. Kau ngomong saya tidak dengar karena kau pun salah. Tidak. Dan yang satunya lagi harus banyak bersyukur. Karena kita dibuat dalam keadaan yang sempurna. Tadi kita bahas, sudah banyak hal yang kita bahas. Sistem gerak, orang lain tidak bisa berjalan, tetapi kita bisa berjalan. Kenapa tidak bersyukur? Orang lain menarik, tetapi tidak bisa berpindah tempat. Orang lain bisa berpindah tempat, tetapi tidak sempurna. Ada yang pinjam kok, dia bisa jalan, tetapi dia tidak bisa berlari. Tidak bisa berlari. Ada yang bisa berjalan, tapi tidak bisa berlari. Kemudian ada yang punya tulang semua lengkap, tetapi tidak bisa berdiri dengan tegak. Jadi kita harus bersyukur bahwa kita punya tubuh sempurna. Ada gerak pasif, ada gerak aktif yang sama-sama masih bekerja dengan baik. Itu harus bersyukur itu. Kemudian harus selalu mendukung. Jangan sampai kita keluar ketemu orang pincang, ketawa terbahak-bahak, seolah-olah dia paling bisa, seolah-olah dia punya tubuh itu paling sempurna. Padahal yang sempurna hanya satu. Ya toh? Kita yang lain tidak bisa sempurna karena nanti banyak orang yang menilai. Dan kita sendiri. Kalau kita sendiri menilai, saya sempurna. Tapi banyak penilaian. Yang berikut, saya minta kesediaan salah satu untuk menyimpulkan materi kita hari ini. Ada yang bisa? Bisa Ibu. Oke, terima kasih. Ayo. Silakan, Pak. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan memberikan kesimpulan terkait dengan materi kita, yaitu sistem rangka manusia, yaitu pada gerak pasif. Yang pertama, sistem rangka manusia adalah rangkaian tulang dan sendi yang menjadi dasar bentuk tubuh manusia. Fungsi tulang manusia yaitu yang pertama sebagai penopang tubuh, sebagai pelindung organ-organ virtual tubuh, dan yang ketiga sebagai tempat pembentukan sel-sel darah, dan yang keempat sebagai tempat cadangan darah. Ada juga fungsi rangka manusia, yaitu yang pertama bisa menopang berat badan agar dapat membantu tubuh untuk berdiri dan bergerak. Yang kedua, memberikan pergerakan, dan yang ketiga melindungi dan mendukung organ, dan yang keempat tempat pembentukan sel darah. Jadi bentuk tulang dibedakan menjadi dua, yaitu tulang rawan atau yang biasa disebut dengan kartilago, dan tulang keras atau osteoblast. Yaitu yang pertama tulang rawan, contohnya seperti tulang hidung dan pada daun telinga. Dan yang kedua adalah tulang keras, contohnya pada tulang paha, tulang lengan, tulang betis, dan tulang selangkah. Ada juga jenis-jenis tulang, yaitu tulang pipa, tulang pipi, dan tulang pendek.
Tulang pipa atau tulang panjang berbentuk bulat dan panjang seperti pipa, berfungsi untuk artikulasi. Yang kedua adalah tulang pipi, berbentuk pipi dan lebar, berfungsi untuk melindungi struktur di bawahnya. Dan yang ketiga adalah tulang pendek, berbentuk seperti silinder dan berfungsi agar tulang dapat bergerak bebas. Mungkin hanya itu kesimpulan dari materi kita hari ini. Sekian dan terima kasih. Jadi kesimpulannya untuk materi hari ini kita bahas tentang sistem gerak pasif. Ya, pasif berarti tulang. Rangka ini. Kalau orang sebut rangka berarti dibentuk oleh tulang belakang. Tidak bisa bilang orang sebut rangka kau bilang oh dibentuk oleh otot. Dia dibentuk oleh serangkaian tulang. Ini tulang. Seperti tadi yang dijelaskan, ada tulang pembagiannya, tulang merawan, tulang keras. Kalau tulang merawan dia tidak masuk lagi ke rangka. Dia tidak ada di sini. Yang ada di rangka hanya tulang keras. Kemudian ada tulang pendek, tulang pipa, dan tulang pipi. Itu di awal tadi saya rasa kamu sudah paham. Ini hanya menjelaskan ulang. Kemudian untuk materi lebih jelasnya bisa baca kembali ringkasan yang sudah dibagikan. Bisa dari situ. Nah, sekarang kesimpulannya sudah, kita masuk pada refleksi. Bagian refleksi, kau hanya cukup mencentang jawaban di situ, iya atau tidak. Iya atau tidak. Refleksi. Di refleksi peserta didik. Ada yang belum dapat? Ya. Waktunya 2 menit. Itu dicentang tanpa harus bertanya ke teman yang lain. Sudah? Sudah, Ibu. Oke, siap dikumpulkan. Refleksinya sudah. Tadi saya tanya di bagian refleksi ada pertanyaan. Apakah kamu sudah mengikuti proses pembelajaran dengan baik? Jawabannya adalah iya. Saya mau coba, ya itu kira-kira benar atau salah. Jadi untuk berikutnya, soal-soal yang di sini adalah soal-soal
post test atau tes akhir pembelajaran yang kau harus kerjakan supaya kita bisa tahu bahwa ternyata memang dia paham materinya. Dikerjakan waktunya 3 menit. Diusahakan semua soal wajib dijawab. Itu dikerjakan per orang. Ada yang belum kan? Ada itu masih ada semua. Ada kendala? Tidak ada, Ibu. Soal jelas? Jelas, Ibu. Silakan kerjakan per orang.
Sudah? Baik, dikumpulkan. Jadi soal yang sudah dikerjakan itu juga merupakan salah satu bentuk yang akan dinilai dari pembelajaran ini, mulai dari awal sampai dengan akhir. Nah, untuk tes yang terakhir yang tadi, post test. Nah, dan pembelajaran tadi kita sudah bahas tentang sistem pasif. Yang ini toh semua sudah dibahas. Ringkasannya sudah dibagikan, tolong dibaca kembali. Nanti pada pertemuan berikut kita akan banyak bahas tentang otot dan sendi. Kenapa tulang kita tetap seperti ini? Kita menghadap ke depan, tetapi kita bisa berputar ke kiri dan ke kanan. Itu karena apa? Kemudian kenapa kita bisa melangkah? Kenapa kita punya tulang yang sudah dibahas hari ini bisa digerakkan untuk bermain bola? Karena di sini mau main bola, bola voli, bola kaki. Jadi di situ banyak hal yang kita bahas pada pertemuan berikut. Kemudian selain itu tentang materi hari ini saya harap tidak lupa. Mulai dari tulang yang rawan masuk ke tulang keras, dari tulang pipi ke tulang pendek ke tulang yang lebih panjang. Jangan sampai seperti ada permainan, ada yang dia punya pertanyaan tentang tulang pipa, jawabannya tulang pendek. Padahal tulang pipa yang ini, tulang panjang berarti dia pipa. Yang itu. Oh, yang selama ini itu ibu, kami tahunya hanya ada tulang kering. Ternyata di belakang tulang kering ada satu tulang lagi yang namanya tulang betis. Oh ibu, kenapa saat kita terkilir tidak pada tulang, tetapi sakit? Kalau kebiasaan kita di sini, dia terkilir saja dianggap itu pada tulang. Padahal bukan. Hanya pergerakan otot saja. Kemudian seperti yang tadi ada sumsum tulang. Oh, sumsum tulang. Ternyata yang saya makan yang ini dia ada pada tulang apa begitu. Tidak semua tulang ada sumsum tulang yang berwarna kuning. Atau tidak semua tulang dia ada sumsum tulang yang berwarna merah. Kemudian pertemuan berikut kita akan bahas tentang bagaimana proses otot itu menggerakkan tulang, atau bagaimana tulang dan otot bersatu. Jadi itu yang akan kita bahas. Kemudian ada lagi pertemuan berikut kita bahas tentang gangguan pada sistem gerak. Oh, ini kenapa dia punya bagian belakangnya itu bungkuk? Atau ibu, kenapa dia punya tulang dari
jangan lupa baca-baca tentang alat gerak aktif. Hari ini sudah pasti gerak aktif yang belum. Kemudian dengan gangguan pada sistem gerak. Itu materi-materi yang akan kita bahas pada pertemuan itu. Kemudian sebelum kita menutup kegiatan kita pada hari ini, saya minta coba kamu nyanyi satu kali. Aku tidak capek. Dari rumah kasih. Kalau capek berarti kita atasi dengan nyanyi. Tapi sebelum nyanyi coba senyum. Oke, mulai dengan nyanyi yang dipandu oleh Kak Irwan atau Kak Dero. Selamat pagi. Kalau itu saja terima kasih. Silakan dulu. Jadi kegiatan hari ini selesai. Saya minta salah satu siswa untuk menutup kegiatan kita dengan doa. Yang teman-teman, marilah kita ingatkan hati kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Salam Bapa, Allah Bapa yang kuasa, Ibu dan Putra dan Roh Kudus, kami mohon berkat pertolongan kami pada awal kegiatan